Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Bisnis Syariah akan menjelaskan tentang potensi pasar produk halal dan layanan jasa halal. Nah, kelompok kami beranggotakan Diana Holila sebagai penyaji pertama, Erika Ayu Pandini sebagai penyaji kedua, Siti Nurrohmah sebagai penyaji ketiga, dan saya sendiri Indah Umi Bahtiar sebagai moderator dan penyaji terakhir. Selanjutnya, untuk penjelasan saya akan serahkan kepada para penyaji. Kepada penyaji pertama, Diana Holila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk halal. Produk halal menurut standar MUI adalah produk halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, semua bahan tidak mengandung dari babi beserta turunannya, karena babi beserta turunannya merupakan haram mutlak. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, darah, bangkai, kotoran, bahkan hewan-hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan itu contohnya seperti ular atau hewan yang hidup di dua alam seperti katak. Itu tidak dianjurkan dalam Islam dan diharamkan. Yang ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan halal namun tidak disembelih sesuai syariat Islam. Contohnya itu ayam yang meninggal karena stunning atau pemingsanan. Hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang keempat, semua fasilitas produksi tidak boleh bersinggungan dengan material haram, karena apabila bersinggungan dengan material haram, maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai syariat Islam, seperti menyiraminya selama 7 kali atau direndam selama mungkin. Yang kelima, semua makanan dan minuman tidak boleh mengandung khamr. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian layanan jasa halal. Layanan jasa halal adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk jasa maupun barang. Layanan jasa halal yang disediakan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk bersertifikasi halal. Adapun kategori jasa yang harus wajib bersertifikasi halal seperti penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyajian, pendistribusian maupun bahkan ke penjualannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan jasa. Baik, yang selanjutnya adalah potensi pasar produk dan layanan jasa halal. Potensi pasar sendiri adalah sebuah kemampuan nilai penjualan atau volume penjualan terhadap produk halal. Dalam hal ini, produk dan layanan jasa halal memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia maupun global. Dengan adanya sertifikasi halal sendiri, maka akan meningkatkan pemasaran produk dan layanan jasa halal secara global. Dikarenakan para konsumen yang akan merasa aman untuk mengonsumsi suatu produk atau layanan jasa yang telah tersertifikasi halal. Adalah pertumbuhan produk dan layanan jasa halal di Indonesia. Indonesia sendiri telah menyumbang potensi sebesar 19% dari 63% pasar produk halal terbesar dunia yang berada di Asia. Untuk peluang industri halal sendiri di Indonesia adalah meningkatkan ekspor dengan memaksimalkan MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, dan dengan meningkatnya permintaan impor dari negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim semakin memberikan kesempatan pertumbuhan yang baik untuk Indonesia. Lembaga jaminan halal dan adanya uji kompetensi penyelia halal untuk generasi muda dan pengembangan aturan, kebijakan, dan prosedur di Indonesia untuk memastikan kehalalan suatu produk adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan produk dan layanan jasa halalnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dana muslim Indonesia dalam industri halal pada tahun 2019 untuk kebutuhan halal lifestyle, total dana sebesar 246,71 miliar dolar.
yang terdiri dari sektor makanan dan minuman sebesar 190,4 miliar dolar, sektor jasa keuangan sebesar 36 miliar dolar, sektor pariwisata dan travel sebesar 7, miliar dolar, dan sektor media dan rekreasi sebesar 3,44 miliar dolar. Mengutip dari BSN, sertifikasi halal di Indonesia baru mencapai kurang dari 20%. Hal ini sedikit berbeda dengan kenyataan ketika kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia terhadap produk halal dengan ketersediaan produk halal tidak berimbang. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyebutkan total persentase produk bersertifikasi halal sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah 26,11%. Sehingga produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang beredar dan belum bersertifikasi halal tahun 2011 hingga tahun 2014 sebesar 73,89%. Sertifikasi halal yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh LP POM MUI Pusat pada bulan Oktober tahun 2017 sebanyak 6.055 dengan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan sebanyak 7.764 dan produk yang diedarkan sebanyak 259.984. Dalam produk farmasi, berdasarkan letak geografis Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pasar farmasi tercepat di dunia. Menurut GM Quantilis IMS Indonesia, pasar farmasi rata-rata tumbuh sebesar 20,6% per tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Dan kini terdapat sekitar 239 perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pengaruh sertifikasi halal terhadap pasar komoditas. Pasar komoditas di Indonesia sangatlah beragam yang telah menyumbangkan sekitar 60% dari total ekspor Indonesia. Pasar komoditas Indonesia paling besar adalah dari sektor alam, seperti batu bara, emas, gas alam, karet, beras, kopi teh, dan minyak bumi. Tentu saja pasar komoditas ini merupakan bahan alami telah halal dari zatnya dan diperbolehkan secara agama untuk dikonsumsi. Namun, beberapa komoditas yang ada telah mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya telah dicampurkan dan telah bersentuhan dengan bahan lain yang memungkinkan bahan komoditas ini menjadi haram hukumnya. Dengan demikian, hal ini menjadikan keraguan-raguan bagi para konsumen muslim di Indonesia untuk berbelanja komoditas tersebut. Indonesia juga memiliki potensi sebagai produsen produk-produk halal terpenting di dunia, mengingat bahwa sebagian besar penduduknya adalah seorang muslim dengan angka penduduk 263 juta jiwa dan 87,2% adalah pemeluk agama Islam. Maka sertifikasi halal ini juga menjadi nilai tambah marketing pada pasar komoditas yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki kebijakan mengenai aspek kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. UU ini ditujukan untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis halal Indonesia di pasar global. Indonesia berpeluang untuk menjadi pusat ekonomi halal terbesar dunia. Hal ini dikarenakan 13% populasi muslim di dunia berada di Indonesia. Nah, dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan penduduk muslim yang sangat pesat mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal guna melindungi kepentingan konsumen yang berhak untuk menggunakan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini juga memungkinkan bagi para pelaku bisnis seperti produsen maupun eksportir Indonesia sudah mengantongi sertifikasi halal bagi produk mereka. Nah,
Dengan hal ini, maka pemerintah Indonesia sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar halal global. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar apabila dikembangkan. Nah, pertumbuhan produk halal di Indonesia mencapai sekitar 7% setiap tahunnya, diikuti dengan konsumen muslim terhadap belanja produk halal. Nah, hal ini mengakibatkan Indonesia tercatat sebagai konsumen halal food peringkat 1 dunia. Pasar produk halal dunia menguasai sekitar 11% dari seluruh produk dan jasa. Dengan demikian, persaingan pasar produk halal antar negara tidak dapat dihindari. Nah, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, produk halal Indonesia berpeluang untuk mampu bersaing dengan negara lain. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan bisnis produk halal di Indonesia. Nah, walaupun Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pusat ekonomi produk halal di dunia, tetapi banyak sekali hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia apabila tidak memiliki langkah strategis dalam persaingan antar negara. Sehingga Indonesia harus memiliki langkah strategis agar mampu bersaing di pasar global. Nah, berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh industri halal di Indonesia. Yang pertama yaitu kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal. Hal ini dikarenakan halal berupa proses yang terikat atau yang berkaitan dengan suatu agama, dan agama tersebut tidak dapat dikontrol dan dijamin. Nah, dari sudut pandang konsumen juga masih terkendala untuk mengevaluasi, memverifikasi, dan untuk memastikan lagi bahwa produk yang dikonsumsi itu benar-benar halal atau tidak walaupun produk tersebut telah dikonsumsi. Yang kedua yaitu kurangnya sertifikasi produk halal. Nah, tidak adanya sertifikasi dari suatu produk ini mengakibatkan suatu tantangan bagi Indonesia karena masih banyak UMKM yang tidak mampu untuk mensertifikasi produknya karena butuh biaya yang cukup mahal, sehingga masih banyak produk-produk yang tersedia tanpa adanya sertifikasi halal. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku. Nah, dalam memproduksi suatu produk ini membutuhkan bahan baku yang emang benar-benar halal, namun untuk mencari sumber bahan baku yang halal ini cukup sulit karena ini menjadi salah satu faktor masalah yang besar dalam memproduksi suatu produk. Nah, seperti contoh untuk bahan yang sudah umum yaitu gelatin. Gelatin ini sudah sering digunakan dalam pengobatan dan vitamin yang dijual di pasar non-halal. Jadi untuk gelatin ini susah mencari yang sudah dijamin kehalalannya, seperti itu. Yang keempat yaitu adanya penolakan terhadap sertifikasi produk halal di Indonesia. Nah, masalah sertifikasi produk halal ini sempat menjadi perdebatan di mana kebijakan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap suatu produk itu ditolak oleh beberapa pengusaha. Sehingga hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengembangkan atau melebarkan sayapnya tentang kehalalan suatu produk. Yang terakhir yaitu perilaku konsumen. Nah, budaya konsumeris dan hedonis dari masyarakat dalam membelanjakan hartanya itu dapat mempengaruhi dan menjadi hambatan bagi pasar halal di Indonesia karena semakin banyak orang yang melakukan perilaku yang konsumeris dan hedonis ini menjadikan pertimbangan halal haramnya menjadi turun. Nah, hal ini mengakibatkan pertimbangan produk halal menjadi bukan prioritas konsumen lagi, sehingga masih banyak yang tidak mementingkan adanya suatu kehalalan dari suatu produk yang dijual dan yang dibeli oleh mereka, begitu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang potensi pasar produk halal dan layanan jasa halal. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dengan baik dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.